على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sudah semua kan? Nanti bisa di-share. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, kebaikan kita, kemudahan dunia dan akhirat, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah nanti kita dipanggil dalam keadaan akhir khatimah dan dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat. Amin. Guru yang soleh, keluarga yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengkaji tentang tauhid. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada, wahidu tauhidan, artinya mengesahkan, mentunggalkan Allah. Abu Al-Qasim At-Taimi mengatakan makna wahdatuhu, makna dari kata aku mengesahkan Allah adalah ja'altuhu munfaridan, aku menjadikannya esa, amma yusyarikahu, aku menjadikannya esa, tunggal, dan berbeda dari setiap yang menyekutuinya, menyerupainya, baik dalam zat maupun sifat. Jadi yang dimaksud mentauhidkan Allah adalah mengesahkan dirinya, mengesahkan zatnya, sifat dan afalnya. Enggak boleh kita serupakan Allah baik zat, sifat, asma maupun afalnya. Jadi kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ini sebenarnya mereka tidak mengesahkan Allah. Maka orang-orang yang mujassimah itu secara tidak langsung itu tergolong kepada syirik. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah berjisim seperti makhluk. Karena mengesahkan itu, tauhid itu adalah mengesahkan. Mengesahkan itu hanya Allah yang begitu, tunggal. Gak ada yang seperti dirinya, baik dalam zat, sifat maupun asmanya. Ini yang disebut tauhid. Ya. Maka kenapa Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat Allah itu tidak diliputi ruang dan waktu, Allah itu tidak berarah. Ya karena kalau dia berarah, bertempat, diliputi ruang dan waktu, dia seperti makhluk. Sementara sifat dia yang paling muhkamat, yang paling tegas dalam Quran itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seumpama, setara, semisal dengan zatnya, dengan dirinya. Jadi kalau kita mengumpamakan dia seperti makhluk, mengkondisikan Allah seperti makhluk, maka itu sebenarnya kita sudah keluar dari tauhid yang sebenarnya, ya. Masyarakat muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa cara manusia dalam mentauhidkan, dalam bertuhankan Allah. Pertama, ada orang yang beriman mentauhidkan Allah itu dengan cara memahami teks wahyu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah, lewat wahyu, ya. Kemudian ada orang yang mentauhidkan Allah lewat indera mata,
Ya, indera mata, indera yang terlihat, indera jahir. Ada orang yang mentuhankan Allah, mentauhidkan Allah lewat akal. Ya. Dan ada lagi orang yang mentauhidkan Allah lewat hati atau rasanya. Maka nanti dalam mentauhidkan Allah ini ada namanya ainul yakin. Yakin karena dia melihat sesuatu dengan ainnya, dengan matanya. Kalau enggak dilihat mata dia enggak yakin, enggak percaya. Ini namanya ainul yakin. Di atas ainul yakin ada namanya ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Maka orang yang berilmu, berakal, ini lebih utama daripada orang yang ainul yakin, hanya mengandalkan fisik. Ya, ini dalam mentauhidkan Allah. Ada nabi yang lebih tinggi dari ini, ada namanya haqqul yakin. Nah, orang yang sampai ke haqqul yakin ini sebenarnya adalah orang yang memandang Allah, mentauhidkan Allah dengan hatinya, qalbunya. Baru sampai dia kepada haqqul yakin. Nah, ini dia, Pak. Maka dari itulah, ya, kalau kita belajar syariat itu sampai kepada ainul yakin, ilmu yakin. Kalau kita masuk ke wilayah hakikat, mendalami ilmu hakikat, masuk kita ke wilayah haqqul yakin. Dan haqqul yakin itu dihasilkan dari terbukanya mata hati kita. Kita mengindra Allah, memandang Allah dengan mata hati, sehingga menghasilkan yang namanya haqqul yakin. Ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat mata hatinya, yang dilihat fuadnya. Apa yang dia lihat? Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, melihat jannah. Ya. Sebahagian ulama menafsirkan melihat Jibril dengan fuadnya. Nah, kapan kita menjadi haqqul yakin dengan keberadaan Jibril? Setelah kita melihat Jibril dengan fuadnya, mata hatinya. Setelah Nabi melihat Jibril dengan mata hatinya. Ya. Maka berlevel-level dia, Pak. Maka yang keempat ini sebenarnya tidak boleh dipisah. Ya. Keempatnya kita gunakan. Cuma kalau kita yakin kepada Allah hanya dengan mengandalkan mata, ini sifatnya orang awam. Naik lagi dengan mengandalkan akal fikir, ilmu syariah, nah ini sudah berilmu. Naik lagi ke tinggi lagi dengan mata hati. Inilah orang yang nanti mencapai haqqul yakin. Nah, semuanya itu dibimbing oleh tentunya wahyu, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Maka tauhid itu, ya, mengesahkan Allah dalam zat, dalam asma, dalam sifat, dalam af'al. Allah itu tunggal dalam zatnya, tidak ada yang menyerupainya. Dalam sifatnya tunggal juga esa. Dalam perbuatannya, af'alnya cuma dia yang seperti itu, tidak ada yang lain. Asma'nya juga begitu. Maka asma Allah itu dia disebut dengan Maha, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang memiliki sifat Maha itu hanya Allah. Ya. Kalau manusia tidak ada mahanya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah tauhid salaf awal. Maka Imam Asy'ari yang merupakan, kenapa kita berpedoman kepada Imam Asy'ari dalam hal akidah ini? Karena Imam Asy'ari dan Maturidiyah inilah yang di dalam sejarah yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa enggak ke Imam Syafi'i? Jawabannya karena Imam Syafi'i fokus di ilmu fikih, sehingga dia tidak ada mengarang buku tentang tauhid. Ilmunya, bukunya yang rinci tentang tauhid tidak ada. Yang ada yang rinci adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan dialah yang mengcounter, berdebat, mengalahkan argumen-argumen aliran-aliran tauhid yang sesat seperti Mujassimah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, ya, Qadariyah, Jabariyah. Beliaulah yang mengcounternya, yang menyatukan kekuatan akal dengan wahyu. Walaupun pada awalnya Imam Abu Hasan Asy'ari ini Mu'tazilah,
tapi dia bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Mencari kebenaran itu tidak bisa hanya mengandalkan akal, juga harus mengandalkan wahyu, hadis-hadisku, kata Nabi. Maka perdalamlah hadis-hadis, sabda-sabda. Maka dari situlah beliau kemudian berpisah dengan gurunya Al-Jubai, ya, seorang Mu'tazilah yang sangat kental, ya. Nah, di situ setelah dia tobat, barulah dia nanti menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang memadukan pemahaman wahyu Al-Quran Sunnah dengan akal, ya, sinergi. Dan beliau berhasil menulis ilmu tauhid secara sistematis. Tauhid zat. Apa yang dimaksud tauhid zat? Allah itu esa dalam zatnya, sifat asma dan nama. Tidak ada yang menyerupai zatnya. Tak ada sekutu baginya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekutu dengan zatnya. Zat Allah itu tidak punya penasehat, dia tidak perlu penasehat. Tak punya menteri ataupun pembantu. Qiyamu binafsihi, dia itu berdiri dengan dirinya sendiri, dengan zatnya Allah Ta'ala. Ya. Allah itu zatnya bukan jisim, bukan yang sesuatu yang kasat mata, bisa dipegang, bisa dilihat dengan mata kepala. Ya. Bukan jisim yang bisa disentuh. Ya. Zatnya bukan juga esensi. Bukan zat, bukan dalam arti materi, ya, yang bisa dirasa, hissi, yang bisa dirasakan, seperti gula, bisa dirasakan kan manis? Allah bukan seperti gula, ya. Bukan jauhar yang bisa dirasakan seperti benda-benda yang tak terlihat, dan juga bukan aksiden yang bisa musnah. Ya, dia bukan ada karena adanya yang lain. Dia bukan jadi sebab ada dia bukan disebabkan oleh adanya yang lain. Jadi bukan aksiden. Kalau api muncul setelah ada apa? Sumber api kan? Kalau sumber apinya hilang, maka api padam. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka di dalam ilmu akliyah, Allah itu dikenal dengan kausa prima. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Di dalam tauhid yang tinggi ma'rifat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maknanya tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Jadi yang sebenar-benar ada dengan sendirinya itu cuma Allah. Kalau selain Allah itu mawjudnya, keberadaannya diadakan, ditampakkan, ya, yang ditampakkan diadakan oleh Allah. Sedangkan Allah itu ada dengan sendirinya. Nah, inilah Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah dalam zatnya. Tauhid asma, kita mengenal dengan Asmaul Husna. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Nah, ini namanya asma, nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang husna, yang baik. Nah, ketika kita katakan Ar-Rahman, Maha Pengasih, tidak ada yang lebih pengasih dari Allah. Ketika katakan Ya Rahim, wahai Allah yang Maha Penyayang, tidak ada yang lebih penyayang dari Allah. Bapak bisa bayangkan, Allah itu mengasihi dan dia tidak pilih kasih. Walaupun ada orang mencaci maki Allah, ya, tiap hari mencaci maki Allah, tiap hari tak peduli dengan Allah, tiap hari melawan Allah, melawan perintah Allah. Apakah Allah tidak mengasihinya rezeki? Tidak mengasihinya pernapasan? Tidak mengasihinya dia menggunakan tangan kaki jantungnya? Tidak. Tetap diberinya bila waktu sampai waktu ditentukan. Bayangkan kalau manusia, kalau kita setiap hari diejekin, tiap hari dicaci maki, tiap hari
diingkari sama tetangga kita, kira-kira kita masih kasih nggak sama tetangga? Kalau tiap hari kena dia, nggak mungkin kita tahan, Pak, ya kan? Dicaci maki tiap hari. Tapi Allah Taala dia sanggup menahan diri. Dia tidak berikan apa, dikasihnya terus. Inilah makanya kasih Allah itu maha, tidak sama dengan makhluknya. Ya. Sayang Allah itu juga demikian. Nanti diberikannya kasih sayangnya 99 sesudah kematian. Di dunia ini hanya satu kasih sayang Allah. Itu pun sudah semua orang bisa makan minum. Ya. Nanti yang 99 lagi di surga di akhirat baru Allah berikan. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid asma. Kemudian tauhid sifat. Tauhid sifat ini kita kenal Imam Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah ini membagi menjadi 20 sifat. Ya. Wujud Allah itu wujud. Surah Thaha ayat 14. Wujud. Apa yang dimaksud dengan wujud? Wujud itu artinya ada. Bukan berbentuk, bukan surah. Ya, ada orang salah paham dikira wujud itu harus berbentuk. Nah, ini salah dia. Sesuatu yang ada tidak mesti berbentuk. Contoh, udara. Udara tuh ada apa enggak? Ada kan? Udara ini apa bentuknya? Bentuk udara apa, Pak? Hah? Bentuk udara apa? Enggak ada. Jadi udara itu tidak ada bentuknya. Ya. Nah, udara ini tidak ada bentuknya. Apakah karena tidak ada bentuknya udara menjadi tidak ada? Enggak bisa begitu. Ya. Kita bisa merasakan keberadaannya. Hissi bisa dirasakan dengan fisik kita keberadaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ya, dia wujud ada tetapi tidak berbentuk, tidak berupa, tidak ada warnanya, tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya. Nah, enggak tahu kita bentuknya, enggak ada. Ya. Seperti kita melihat ruang kosong ini enggak ada bentuknya, enggak ada rupa, enggak ada warnanya. Paling warnanya ya enggak ada gitu kan. Kayak bening gitu keplong. Ya. Itu disebut dengan wujud. Jadi wujud itu artinya ada, bukan berbentuk. Ya, wujud. Qidam. Apa yang dimaksud dengan qidam? Sedia. Sedia itu maksudnya tidak ada awalnya. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang pertama ada dan dia yang terakhir. Artinya dia ada tanpa ada awalnya. Nggak ada yang menjadikannya. Sebelum langit dan bumi, sebelum adanya aras dia sudah ada. Nah, maka tauhid Imam Asy'ari ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasarkan Quran, wal awwal wal akhir, dia qidam, dia sedia, dia tidak pakai permulaan. Nah, karena itulah Allah itu tidak berubah. Walaupun sesudah dia ciptakan aras, dia tetap qiyamu bi nafsihi, berdiri di dirinya sendiri. Nah, ketika ada orang berpendapat bahwa Allah itu setelah menciptakan aras dia berada di atas aras, itu keliru. Berarti Allah berubah-ubah, bertempat. Maka Imam Hanafi mengatakan kalau Allah bersemayam menetap di atas aras, jadi sebelum dia mencipta aras, di mana dia tinggal? Ya kan? Berarti sebelum ada aras, dia menjadi orang miskin dong, gak ada tempat tinggalnya. Nah, tidak begitu, serupa dengan makhluk. Maka istawa alal arsy itu tidak dipahami sebagai bersemayam zatnya di atas aras. Nah, salah satu kekeliruan Ibnu Taimiyah dan pengikutnya sebelum dia bertobat itu mengatakan bahwa Allah bersemayam dengan zatnya di atas aras. Itu termasuk tauhid yang keliru. Kenapa? Ya kalau nggak ada aras gimana? Waktu nggak ada aras gimana zatnya? Dan kalau dia bersemayam di atas aras, menetap di atas aras dengan zatnya, lalu zatnya itu lebih besar dari aras atau lebih kecil? Mengecil kan? Menumpuk istilahnya. Dan Allah itu tidak numpuk. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan Allah numpuk di satu tempat. Enggak ada. Yang ada, wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya.
Tidak ada ayat yang mengatakan Allah numpuk di satu tempat di atas aras. Tidak ada. Maka ketika disebut istawa ala arsy bukan berarti dia numpuk di atas aras dengan zatnya. Itu keliru. Tidak begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Maka Allah itu tidak pakai permulaan. Baik sebelum ataupun sesudah dia qiyamu binafsi, berdiri pada zatnya tanpa perubahan. Kemudian yang ketiga namanya baqa. Ar-Rahman 26-27. Allah itu adalah baqa, kekal. Dia termasuk wal awal wal akhir. Dia tidak ada akhirnya. Segala sesuatu kullu syai'in halik ila wajah. Semuanya akan hancur kecuali zatnya, wajahnya. Nah, Ibnu Abbas mengartikan wajah dalam ayat ini adalah zatnya. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah di situ diartikan Ibnu Abbas ditakwilkan zatnya. Maka kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada zatnya. Artinya apa? Allah itu meliputi segala-galanya. Aras itu bukan tempat zatnya, tetapi tempat yang paling mulia yang dia ciptakan untuk menunjukkan li'azamihi, kata Imam Ali, menunjukkan keagungannya, bukan untuk tempat bagi zatnya. Kalau zatnya meliputi segalanya, ya. Kemudian yang keempat, mukhallafatuhu lil hawadis. Ini dalilnya surah Syura surah 42 ayat 11. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seumpama dengannya. Maka muncullah teori Allah itu berbeda dari seluruh makhluk. Ya, walaupun ada hadis mengatakan, ya, Allah menciptakan Adam, khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, bukan bentuk zatnya. Adam itu diciptakan Allah miniatur. Ya, miniatur alam semesta, miniatur ciptaannya. Miniatur alam semesta yang merupakan tempat mengejawantahkan rahmannya, kasih sayangnya. Nah, itu Al-Ghazali begitu menerjemahkan. Ya. Jadi suratul Rahman itu bukan bentuk Allah itu seperti dikatakan sebagian orang, bentuk Allah itu seperti Nabi Adam, pemuda, tingginya 60 hasta. Masuk. Akhirnya terjebak kepada tauhid mujassimah. Ya seperti Nabi Adam. Memang ada hadis mengatakan, ra'aitu rabbi fil manam. Aku melihat Tuhanku dalam mimpiku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, kata Nabi. Sebagian ulama menyebut hadis ini lemah, Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini sahih. Disitulah nanti dia terjebak, menganggap Allah itu seperti pemuda yang sangat tampan. Syekh Abdul Qadir Jilani ahli ma'rifat mengatakan, yang dimaksud dengan pemuda yang sangat tampan di situ seperti pemuda yang sangat tampan itu bukan zatnya, tapi itu adalah tiplul ma'ani, bentuk ruhani kita yang ada di dalam diri kita itu. Kalau Allah izin terbuka kasat kita terlihat itu tiplul ma'ani itu. Itulah yang disebut dengan pemuda yang sangat tampan. Dan tiplul ma'ani itu tampan sekali, indah sekali, seperti cahaya terang. Ya. Itu bahagian dari sifatnya yang dia letakkan dalam diri kita. Jadi bukan zatnya bentuk pemuda. Kalau sekiranya zat Allah itu bentuk pemuda yang sangat tampan, sudah pasti Nabi meminta Allah menunjukkan dirinya di depan para sahabat dalam bentuk pemuda yang sangat tampan itu. Kalau itu zat aslinya, apa susahnya, ya kan? Secara logika kan gitu, Pak. Jadi kita nggak menduga-duga kan? Umat Islam nggak menduga-duga bentuk Allah itu bagaimana. Ini kan kita dibuat penasaran terus. Bentuk Allah itu gimana? Kita sholat nggak tahu kita bentuknya, ya kan? Kalau memang bentuk Allah seperti pemuda yang sangat tampan seperti Nabi Adam 60 hasta, ya, keriting, wah, udah pasti ditunjukkan Allah zatnya, fisiknya di depan para sahabat. Udah pasti. Secara logika kan gitu. Kok susah banget Allah nunjukkannya? Dia seperti pemuda kan gampang dilihat. Nah, inilah
kesalahan-kesalahan orang yang tidak mau memahami Allah itu lewat indera mata hati, lewat ilmu tasawuf, ilmu makrifat. Akhirnya mereka memahami teks wahyu hanya terhijab dengan kemampuan akalnya, terjebak kepada tauhid mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya secara tidak langsung mereka mensekutukan Allah. Kenapa? Karena menyerupakan sifatnya, zatnya dengan makhluk. Akhirnya mereka sendiri gagal dalam tauhid, mengesahkan Allah. Ya kalau kau sudah serupa dengan makhluk, enggak esa lagi dong. Ya kan? Berarti ada duanya. Karena serupa dengan makhluk. Bisa dibayangkan. Ini. Maka Allah itu mukhallafatu lil hawadis. Maka ini pakem-pakem pokok ditulis oleh Imam Asy'ariyah supaya kita jangan terjebak. Dan ini berdasarkan Quran semua ditulis. Ya. Qiyamu binafsih, berdiri sendiri dengan dirinya, dengan zatnya. Surah 29 ayat 6 dalilnya. Ya, masing-masing ada dalilnya. Semua yang sifat 20 itu ada dalilnya. Wahdaniyah, Maha Esa. Ya. Qul huwallahu ahad, itu juga kan. Ilahukum ilahu wahid. Wahdaniyah. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Qudrah, qadirun ala kulli syai', dia berkuasa atas segala-galanya. Ya. Iradah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu punya iradat, keinginan. Ya. Iradat dan punya qudrah, kekuatannya. Kekuatannya tidak sama dengan seluruh makhluk. Tunggal juga esa, enggak ada yang mengimbangi kekuatannya. Keinginannya juga tidak bisa disamakan kepada seluruh makhluk, ya. Tidak bisa disamakan dengan keinginan makhluk. Ilmu, alimun bikulli syai', ilmunya, muhitum bikulli syai'in ilma, ilmunya pun meliputi segala-galanya. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang gugur di tengah hutan yang gelap kecuali Allah melihatnya, tahu. Ya. Allah melihatnya. Maka ketika para ahli filosof mengatakan Allah tidak tahu dengan benda-benda yang kecil, maka Al-Ghazali mengatakan kafirlah para filosof karena 3 hal. Yang pertama, mereka mengatakan tidak ada hajat kubur. Yang kedua, mereka mengatakan Allah tidak mengetahui hal yang kecil. Yang ketiga, mereka mengatakan alam ini kekal. Alam ini kekal. Padahal semuanya dihancurkan Allah kecuali zatnya. Ini 3 ini yang menyebabkan mereka tergelincir, dianggap Imam Al-Ghazali sebagai kafir. Karena Allah tidak mungkin tidak mengetahui yang rinci, yang kecil, ya. Ilmunya muhitum bikulli syai'in ilma, meliputi segalanya. Sehingga yang kecil-kecil di dalam hutan yang gelap tiada lampu pun dia tahu. Hayat, ya, dia maha hidup. Ya, kalau mati nggak bisa diangkat jadi Tuhan, Pak. Jadi kalau ada orang yang hidup mati diangkat jadi Tuhan, sebenarnya logikanya salah. Nggak rasional. Masa Tuhan bisa mati? Ya kalau mati siapa lagi yang berkuasa? Kalau mati nggak berkuasa lagi, kan begitu. Kan kalau ada orang yang menyembah Tuhan yang mati, ini sebenarnya salah. Ya. Karena kalau sudah mati tidak punya kekuasaan. Hayat sama, mendengar, maha mendengar. Ya, sami'un bikulli syai', basirun. Kemudian basar, maha melihat. Dan yang terakhir adalah yang 13, mutakallim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Nah, cara Allah berfirman berkata-kata pun esa, tidak ada yang menyerupainya. Jangan kita anggap kata-kata Allah itu ngomong seperti kita ini. Allah itu tak pakai gendang suara. Suaranya tidak sama dengan suara kita. Ya kan? Dulu pernah saya bahas itu kan. Jadi tidak boleh kita samakan, ya. Maka Al-Quran yang sebenarnya firman Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya.
Kalau sudah berhuruf bersuara itu namanya terjemah pemahaman dari firman Allahnya, ya. Dari firman Allah yang aslinya. Kalau sudah berhuruf bersuara itu bukan firman Allah, bukan firman zat namanya. Kalaupun dikatakan firman Allah namanya firman dalam bentuk sifat, sudah dalam bentuk sifat karena sudah ada hurufnya, sudah ada suaranya, sudah bisa disautinkan, dilafazkan. Maka ketika Allah berfirman itu ditangkap lauh mahfuz, kalam, penalah yang menerjemahkannya, menuliskannya di lauh mahfuz. Maka pertama kali Al-Quran diturunkan itu di lauh mahfuz. Ketika Allah berfirman, penalah yang memahaminya, menerjemahkan firman Tuhan itu dengan yang bisa memahaminya, menerjemahkannya dalam bentuk huruf dan bersuara. Setelah jadi huruf, maka di bawah Jibril lah diturunkan bulan Ramadan, terus diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, Baitul Ma'mur. Nah, setelah diturunkan di Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah, maka diturunkanlah berangsur-angsur ke Nabi Muhammad SAW selama sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari atau sekitar 3 tahun di bawah, ya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dimaksud dengan qalam pena itu adalah Nur Muhammad. Maka dialah yang tahu firman Tuhan, sudah hafal. Maka Nabi Muhammad ketika Quran yang sudah berhuruf bersuara itu dibawa, dibacakan lagi ke hati Nabi, dihujamkan lagi, seperti ngecas dia, keluar bacaan itu dari dalam hatinya, dan dia sudah hafal. Makanya kadang-kadang Nabi itu membaca Quran lebih dulu dari Jibril, karena sudah ada dalam dirinya, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Hai Muhammad, tunggu dulu, jangan baca. Tunggu kami dulu baca Quran, baru kau baca gitu, ya. Kadang-kadang Nabi kelewatan itu. Nah, itu kalau kita dalami secara lebih dalam, ilmu yang lebih rinci, ya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang 13, ya. Wujud tidak baqa, mukhallaqatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basarun, mutakallimun. 7 lagi menjadi 20. Itulah disebut 20. Kenapa sifat Allah hanya 20, dibatasi 20? Tidak dibatasi. Tapi sifat 20 ini adalah sifat pokoknya. Sehingga kita bisa menangkal pemahaman-pemahaman sesat dari yang 20 ini. Jadi, kalau ada orang menyerupakan Allah dengan makhluk, salah. Dia laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada orang mengatakan Allah mati, salah, karena Allah hidup kekal. Ya. Ini untuk menangkal karena sifat pokoknya, untuk memudahkan kita memahami Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian Allah itu juga, ya, punya sifat jaiz. Sifat jaiz itu Allah punya kuasa. Dia berbuat atau tidak berbuat, dia punya hak. Ya, yaf'alu ma yasha, dia berbuat apa yang dikehendakinya. Enggak ada yang ngatur Allah taala. Ya. Enggak ada yang mengatur dirinya. Maka kita jangan sok-sokan mau mengatur Allah, enggak bisa. Jangan sok-sokan mengatur Allah. Walaupun sudah dekat sama Allah, enggak bisa kita nentuin. Segala sesuatunya nanti Allah yang menentukan. Ya. Itu tauhid sifat, tauhid zat, tauhid af'al. Yang berikutnya tauhid af'al. Apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dengan af'alnya? Sifat af'alnya, perbuatannya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu datang dari dan diciptakan Allah. Inilah yang disebut Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ta'malun. Ya, wa ma ta'malun apa ta'malun? Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Apa yang kau perbuat? Ya. Jadi perbuatan kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika Suraqah itu mau memenggal Nabi Muhammad, nah ketemu kau, dapat. Hari ini siapa yang menolongmu? Apa kata Nabi? Allah, kata Nabi. Langsung gemetar dia bisa menggal dia. Artinya apa ya? Allah fa'alul lima yasha. Dia berbuat sekehendak. Ya. Dilepasnya itu tenaga bisa menggal, tak dilepasnya nggak bisa menggal. Ya. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat segala sesuatu yang disebut oleh ulama-ulama kita, ya, segala sesuatunya itu terjadi biiznillah. Bekerjanya alam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. La tataharrak zarrah illa biiznillah. Tidak ada seberat biji zarrah pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Maka kita ini, makhluk ini, hakikatnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Orang yang sudah sampai ke puncak ketinggian ilmu, kata Umar bin Khattab, maka dia akan masuk ke tauhid la haula wala quwwata illa billah. Dia merasa enggak ada apa-apa. Maka tauhid yang paling tinggi itu adalah kosong, merasa enggak ada apa-apanya. Yang ada hanya Allah. Berserah diri, pasrah, berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia spiritual Islam, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu mengosongkan diri dari selain Allah. Ya. Ilmu yang paling tinggi, tauhid yang paling tinggi, mengosongkan diri dan hati dari selain Allah. La haula. Baru kita sampai kepada tauhid af'al yang sebenarnya. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Ya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang